Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Hari-hari ini syarat dengan ironi. Di beberapa tempat sudah ramai seperti biasa, tapi kematian akibat pandemi justru mencapai titik tertinggi. Banyak orang yang sangat ingin segera divaksin, tapi banyak daerah justru kehabisan stok vaksin. Hari-hari ini syarat dengan ironi. Banyak yang dipaksa untuk tidak keluar rumah, tapi bantuan dari negara masih tersendat di mana entah. Para tenaga kesehatan dan rumah sakit dieluk-elukan sebagai pahlawan, tapi insentif dan pembayaran mereka masih banyak yang tertahan. Hari-hari ini syarat dengan ironi. Bukan semata karena pandemi, tapi karena sikap kita sendiri dan tata kelola penanganan yang masih centang perenang. Mengapa semuanya seperti saling bertabrakan? Mengapa 1,5 tahun ini kita seperti masih kurang pelajaran? Inilah Mata Najwa. Ironi hari-hari ini. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Ya, sejumlah ironi terjadi di tengah upaya menangani pandemi. Salah satunya mengenai insentif para tenaga kesehatan. Mereka yang bekerja di garda terdepan dan bertaruh nyawa ternyata terkatung-katung pembayaran insentif yang menjadi hak mereka. Saya sudah terhubung dengan seorang nakes di salah satu RSUD di Nganjuk, Jawa Timur. Identitasnya sengaja kami samarkan untuk menjaga kemurnian informasi. Saya akan sapa, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa dan bersedia bercerita. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Jadi kapan terakhir kali Anda mendapatkan insentif? Iya, terima kasih. Terakhir kali kami para nakes mendapatkan insentif itu bulan Agustus 2020. Dapatnya utuh? Dapatnya ada yang utuh, ada yang sudah tersesuai dengan kerjanya. Maksudnya untuk jumlah pasiennya kan ada kemarin yang 2020 itu kan tidak sebanyak yang 2021 ini. Oke, tapi yang jelas jadi hanya sampai Agustus, itu sampai Agustus tahun lalu tidak ada masalah begitu ya? Ya, sampai terakhir itu dapat Agustus 2020. Oke, berarti yang sekarang masih belum dapat itu dari mulai bulan September sampai akhir tahun Desember dan sampai sekarang itu belum dapat sama sekali? Belum dapat sama sekali. Oke, sudah cek kemana saja ini soal ini? Kita sudah konfirmasi ke Halo Kemenkes, kita laporan untuk masalah insentif kita. Jadi kita lapor ke Halo Kemenkes. Dari jawaban dari Halo Kemenkes, disuruh konfirmasi ke dinas terkait. Kita konfirmasi ke dinas kesehatan. Jadi kita konfirmasi ke dinas kesehatan, juga tidak ada jawabannya. Dari dinas kesehatan pun dikembalikan ke manajemen rumah sakit. Sudah mendaftarkan untuk pengajuan insentif atau belum. Nah, kita tanya ke manajemen rumah sakit juga dikembalikan lagi ke dinas terkait, dinas kesehatan. Jadi intinya kita belum mendapat jawaban kepastian dari yang insentif bulan September sampai terakhir bulan ini, Juli.
Jadi selalu dipimpong, dibolak-balik begitu ya. Sudah cek ke pusat, halo Kemenkes, dilempar ke Dinas Kesehatan di Nganjuk, kemudian dilempar lagi ke manajemen rumah sakit, tapi tidak pernah ada jawaban yang pasti tentang kapan akan cair insentifnya, begitu ya? Benar sekali. Jadi kita juga bingung harus tanya kemana lagi. Karena itu memang kan hak kita. Kita sudah melakukan kewajiban merawat pasien dengan segala resikonya, dengan bahkan nyawa taruhan kita. Tapi kenapa hak kita tidak dibayarkan? Ya. Karena kita juga punya keluarga di rumah yang memang butuh. Ya, selain Anda, ada rekan-rekan Anda juga mengalami hal yang sama? Tidak dapat insentif sejak tahun lalu? Sama, memang sama untuk yang di RSUD, di rumah sakit milik pemerintah, itu memang terakhir dibayarkan ya bulan Agustus itu. Tapi kita dapat info juga untuk yang rumah sakit swasta, justru malah sudah dibayarkan sampai yang tahun 2021. Oh, justru yang swasta sudah dibayar begitu ya? Yang rumah sakit daerah belum dibayarkan, oke. Belum dibayarkan. Untuk yang rumah sakit swasta, memang kan dari pusat langsung ditransfer ke rekening para nakes masing-masing. Jadi mungkin bisa langsung diterima untuk insentifnya. Karena memang beda jalur, yang rumah sakit swasta langsung dari pusat ke Menkes ke rekening, sementara yang bekerja di daerah itu mampir dulu ke rekening pemerintah daerah begitu ya, dan baru seharusnya diberikan. Oke. Anda sudah pernah bertanya langsung misalnya ke pimpinan daerah setempat, ke PLT Bupati? Kita juga sudah ada perwakilan yang menanyakan ke PLT Bupati untuk kejelasan dari insentif kita bagaimana. Jawaban dari beliau, untuk yang insentif itu rencananya memang ada pengurangan ini atau pemotongan yang seharusnya untuk dokter spesialis dapatnya 15 juta per bulan, itu sesuai dengan Permenkes. Untuk dokter umum 10 juta per bulan, untuk perawat atau bidan 7,5 juta per bulan, dan untuk nakes lain 5 juta per bulan, itu dipotong hampir mencapai 90%. Jadi untuk dokter spesialis cuma dapat 1,5 juta per bulan, untuk dokter umum 1 juta per bulan, untuk perawat 750.000 per bulan, untuk nakes lain 500.000 per bulan. Dipotongnya 90%. Iya. Oke, dan kalau saya tidak salah, Anda juga punya dokumen atau bukti keputusan Bupati yang menyangkut hal itu ya. Kita ingin tunjukkan yang ini, boleh tolong ditunjukkan. Ini adalah jadi rencana pemotongan begitu ya, 90%. Yeah. Oke. Yeah. Ini menyangkut dana yang dari pusat, karena saya tahu bahwa anggaran tahun 2020 itu anggarannya dari pusat, sementara anggaran insentif 2021 itu memang mengambil dari APBD. Ini yang 90% dipotong nih yang mana nih? Ini rencananya malah untuk yang 2020 itu ikut dipotong. Jadi untuk yang 2020 ikut dipotong sesuai dengan yang 2021. Jadi disamakan. Jadi kita bingung. Ini karena memang yang 2020 itu kan dari pusat, masih untuk anggaran yang dari pusat. Kenapa jika kalau memang ada peraturan baru, kenapa disamakan untuk yang 2021? Oke, jadi uang dari pusat kok malah juga ikut dipotong, padahal Anda mengecek itu sudah masuk sesungguhnya, sudah cair anggaran dari pusat itu. Adakah Anda dapat informasi soal itu? Kita dapat informasi dari tim verifikator, itu sudah ACC untuk yang September sampai Desember itu sudah ada nominalnya dan sudah di ACC sama verifikator pusat. Jadi memang kalau seperti itu berarti kan anggaran dananya sudah ada. Kenapa yang hak kita tidak dibayarkan kalau memang itu sudah ada? Jadi info yang Anda dapat uangnya sudah ada, lah kok belum dibayarkan dan tiba-tiba ada rencana dipotong sampai 90%. Baik, saya akan tunjukkan apakah sudah ada dokumennya untuk ditunjukkan. Baik. Saya ingin tanya lagi untuk anggaran yang dikeluarkan dari APBD. Anda sudah pernah ngecek juga apakah anggaran itu memang ada, anggaran itu siap seharusnya bisa digelontorkan untuk insentif nakes? Kita
ngeceknya untuk yang ke Pemda memang kan terhalang. Kita maksudnya tidak punya kewenangan untuk sampai tahu ke masalah keuangan yang di Pemda karena kita memang kan tidak Ya. punya akses sampai situ. Pernah Jadi kita terbatas. Tapi pernah ditanyakan tidak Mas atau pernah mencari tahu tidak bertanya langsung mungkin ke PLT Bupati ada perwakilan dari Nakes soal apakah memang dana APBD ini memang sudah dialokasikan karena kalau instruksi dari Kemendagri, instruksi dari pusat dana APBD itu harus direalokasikan, refocusing untuk penanganan COVID salah satunya untuk membayar insentif para nakes ini. Pernah ditanyakan? Benar. Kita sudah konfirmasikan ke PLT dari jawaban beliau itu untuk yang anggaran APBD-nya untuk Kabupaten Nganjuk memang jawabannya tidak mempunyai dana untuk anggaran yang khusus untuk insentif nakes. Jadi jawaban beliau tidak ada anggaran APBD untuk insentif nakes. Padahal dari peraturan yang terbaru dari Kemendagri, kita kan juga sudah lihat untuk Kemendagri juga bahwa bisa untuk melakukan refocusing anggaran untuk yang 2021. Jadi bisa ada beberapa provinsi yang tidak mendaftarkan refocusing anggaran tersebut. Oke. Jadi sebenarnya masih bisa didaftarkan untuk refocusing anggaran tersebut. Oke, baik. Dan ini jadi teman-teman di Nganjuk sudah berusaha juga mengkonfirmasi langsung ke PLT Bupati soal ini, tapi belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, begitu ya, Mas? Iya, benar. Oke, Mata Najwa akan mencoba menghubungi PLT Bupati Nganjuk supaya malam ini kita bisa langsung dapat ketegasan. Saya tahu teman-teman nakes di Nganjuk terkatung-katung nih sudah sejak tahun lalu. Kita akan mencoba menghubungi PLT Bupati Nganjuk setelah ini untuk mendapatkan jawaban yang pasti soal kejelasan insentif. Setelah pariwara kita akan coba tetap di sini. Ya teman-teman, untuk mengkonfirmasi persoalan insentif sejumlah nakes ini, terutama di Nganjuk, saya sudah terhubung dengan PLT Bupati Nganjuk, Marhain Jumaidi. Selamat malam Pak Marhain. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Najwa, siap. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bersedia untuk kami konfirmasi langsung malam ini di Mata Najwa. Pak Marhain, saya ingin tanya, jadi kenapa Pak belum cair juga insentif teman-teman nakes di Nganjuk Pak? Ini sebenarnya permasalahan itu diawali dari KMK 392 tahun 2020 ya Mbak ya, tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi nakes yang menangani COVID. Di tahap pertama, rumah sakit dan dinkes itu semuanya sudah terbayar oleh pusat. Yang jadi masalah tatkala di periode kedua, yaitu September, Oktober, November, Desember. Itu dari pusat itu belum ditransfer atau belum terbayar. Sehingga di situ ada instruksi dari Kemenkes bahwa itu diambilkan dari dana BOK, dari belanja operasional kesehatan. Nah, yang jadi masalah yang tahun 2020 ya Mbak ya, BOK Kabupaten Nganjuk itu tinggal 177 juta. Padahal kewajibannya kurang lebih 9 juta, 9 miliar, 126 juta, 113.673 rupiah. Ini yang jadi problem pertama. Jadi uang yang dari pusat berupa BOK itu tidak cukup atau bagaimana Pak? Karena saya juga ada jubir Kemenkes nih, di sini ada Ibu Siti Nadia. Saya ingin sapa, sudah terhubung Ibu Siti Nadia Tarmizi dengan Mata Najwa. Ya, selamat malam, Mbak Ana. Selamat malam, Dokter. Nanti saya ingin Anda langsung menanggapi ya, karena ini Bupati Nganjuk mengatakan dari pusat nih masalahnya. Silakan Pak LT Bupati. Bu Siti Nadia, Bu Dokter, Kabupaten Nganjuk itu pada periode September sampai dengan Desember, itu kewajiban yang harus terbayar untuk insentif nakes itu kurang lebih 9 miliar 126 Oke. 113. Padahal BOK kami tinggal 177 juta. Maka di sini timbul problem pertama.
Terus kemudian kami juga punya inisiatif. Ini dibayarkan dari mana? Karena BOK kita habis. Maka kita senang tatkala KMK turun pada KMK 4239. Oke. Di situ pemberian insentif bisa diberikan dari Oke. kita BOK jauh dan dana bagi hasil. Nah ini adalah solusi sebenarnya. Karena kami menganggarkan juga ada tahun anggarannya, sehingga dengan adanya KMK 4239 ini menunjukkan kita. Oke. Sebelumnya galau ini Mbak. Oke. Ini diambilkan dari Kalau gitu. ya, Pak PLT, kalau Anda galau, yang lebih galau nakes-nakes di Nganjuk, Pak PLT. Jadi konkretnya jadi seperti apa ini? Kalau apakah memang akan ada pemotongan? Karena saya juga dapat ada surat keputusan Anda, Pak Bupati, yang dipotongnya sampai 90% itu. Apakah akan ada pemotongan 90%? Bisa kita tunjukkan? Ya, yang tadi kita kirimi lagi ke Mas Noval sama asisten jenengan. Ya. Kita tertibkan lagi bahwa ini kan sebenarnya kalau tidak ada dana dari APBN, maka dari APBD kita berikan tambahan. Tapi karena kemarin dari KMK itu muncul, maka kita kembalikan lagi berdasarkan KMK. Yang kita terbitkan surat insentif. Di situ ada nomornya yang saya kirim barusan, Mbak. Itu surat baru ya Pak Bupati, itu jadi surat baru yang Anda kirimkan tadi ke tim saya ya? Betul ya. Ditandatangani hari ini, betul ya Pak? Kita akan tunjukkan. Jadi baru hari ini nih berubah. Apakah setelah kemudian yang lalu ya. Tanggal berapa ini? Yang lalu. Putus-putus Pak Bupati, boleh tolong diulang? Putus-putus. Seminggu yang lalu kita sudah membuat perubahan keputusan tentang insentif nakes itu, sehingga tidak ada potongan, Mbak. Clear semua. Kita sesuaikan dengan KMK 4239 tahun 2021, sehingga clear sama. Baik, jadi ini dokter, Anda jadi mengeluarkan surat keputusan baru ditandatangani hari ini, yang berarti pemotongan 90% itu tidak jadi ya Pak? Saya bisa pastikan tidak jadi ya? Tidak ada. Tidak jadi, oke. Dan jadi kapan bisa diterima oleh para nakes Pak ini, insentif ini? Sebenarnya sekarang ini sejak Senin kemarin sudah verifikasi. Memang kita kembali lagi kita verifikasi, kita harapkan mereka yang betul-betul nangani COVID itu yang mendapatkan insentif. Tapi kalau dokter misalnya dokter gigi tidak ada langsung berhubungan dengan COVID, ya jangan dapat kan gitu. Jika nanti fair play, berkeadilan gitu. Apakah Anda mensinyalir ada nakes yang tidak menangani COVID tapi juga mendapatkan insentif, Pak Bupati? Anda menemukan itu? Ini yang Senin kemarin kita klarifikasikan kepada rumah sakit, tolong rumah sakit verifikasi lagi. Kira-kira dokter siapa yang kira-kira menangani langsung, mana yang tidak. Sehingga kita fair play sama-sama enak. Oke, saya ingin... Yang kedua... Silakan Pak, silakan. Sehingga kita sama-sama enak. Sehingga KMK 4239 itu kita terapkan, tapi juga berkeadilan gitu. Tapi alhamdulillah Senin kemarin juga sudah ada verifikasi ulang. Tolong yang kira-kira jangan sampai kita itu sungkan. Oh ini teman sendiri masuk, jangan. Maka kita aturan, kita harus menerapkan yang namanya peraturan perundang-undangan. Karena di situ KMK 4239 tahun 2021 ini yang kita pakai pedoman. Baik, saya ingin kembali ke narasumber saya, tenaga kesehatan di Nganjuk. Mendengar jawaban ini, adakah yang lain yang ingin Anda klarifikasi, Anda konfirmasi? Iya, terima kasih untuk Bapak PLT Bupati, Bapak Marhe. Kami ucapkan terima kasih. Semoga segera ada kejelasan dari para insentif kita. Semoga segera dibayarkan. Karena memang teman-teman semuanya berharap hak kita untuk dibayarkan. Jadi semoga segera ada kejelasan. Terima kasih Bapak.
Pak PLT, boleh saya tanya berapa lama waktu kira-kira akan masuk ke rekening teman-teman nakes di Nganjuk? Insya Allah sekarang kan bergantung nanti verifikasi dari rumah sakit itu, Mbak. Betul-betul dari berkeadilan tadi. Sekarang ini yang tahap pertama yang 2020 ini sudah diverifikasi di BPBD. Sehingga nanti setelah diverifikasi tinggal diserahkan ke BPKAD, saat itu juga bisa cair. Saya pikir dalam minggu ini paling lambat minggu depan sudah 2020 cair, nanti 2021 kita verifikasi. Oke. Bisa. Boleh saya catat ya Pak Bupati, jadi minggu ini insya Allah akan cair tagihan yang 2020 September sampai Desember, dan setelah itu proses verifikasi untuk 2021 seharusnya lebih mudah karena memakai data yang sama kan Pak? Jadi seharusnya bisa lebih mudah ya. Jadi yang 2021 itu malah mungkin lebih besar ya. Karena apa? Penambahan COVID juga tinggi. Itu kan bergantung pada tadi berapa jumlah yang terkonfirmasi. Itu juga mempengaruhi insentif para nakes karena hitungannya juga menggunakan prosentase juga. Mereka nangani misalnya di bawah 15 hari berapa nilainya ada. Di atas 15 hari nilainya penuh misalnya seperti itu. Jadi ada rumusnya. Oke. Jadi tetap Tapi Anda targetkan kapan Pak Bupati untuk yang 2021? Insya Allah kalau verifikasi ini cepat 2020 itu bisa cair insya Allah dalam minggu inilah, Mbak. Ya, yang mohon maaf Pak, saya mau nagih yang 2021 juga Pak. 2021 jadi kira-kira target Bapak kapan? Ya, Agustus bisa clear lah. Jadi kita bertahap gitu, Mbak. Oke. Karena memang dari totalnya kurang lebih 34 miliar, Mbak. 34 miliar. Dan itu dari dana APBD yang memang tadi sudah ada alokasi dari dana alokasi umum atau dana bagi hasil yang dari pusat begitu ya Pak ya? Baik. Baik. Susabio karena lebih banyak mungkin dari APBD. Dari APBD. Ini yang jadi problem. Baik, Pak PLT terima kasih sudah menjawab langsung di Mata Najwa. Dan saya akan ingatkan ya Pak, karena saya kebetulan banyak sekali teman-teman nakes dari, bukan hanya dari Nganjuk sebetulnya, tapi juga dari berbagai daerah yang minta untuk ditanyakan. Tapi PLT Bupati Nganjuk malam ini menjawab langsung di Mata Najwa. Insya Allah minggu ini akan cair dan bulan Agustus akan cair yang di 2021. Baik, janjinya saya catat ya Pak. Terima kasih banyak. Baik. Tetap di Mata Najwa, setelah ini kita akan membahas ironi-ironi yang juga muncul hari-hari ini. Saya akan berdiskusi juga dengan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, tentang berbagai permasalahan yang muncul di Jawa Timur. Setelah pariwara. Kesenjangan dan kekurangan pasokan vaksin ini juga telah memperburuk ketidaksetaraan vaksin bagi sejumlah negara di dunia. Ironi berikutnya hari-hari ini, ketika kampanye vaksinasi gencar, warga dibujuk untuk bisa segera vaksin, tapi ternyata di sejumlah daerah sulit mendapatkan akses terhadap vaksin. Menunggu hingga dilempar sana-sini menjadi cerita yang banyak kita dengarkan hari-hari ini. Saya sudah terhubung dengan warga Malang, Jawa Timur, Rania Nadifa, yang berjuang mencari vaksin dan hingga hari ini belum juga divaksin. Selamat malam, Rania. Ya, selamat malam Mbak Nana. Rania, saya mau minta Rania curhat langsung ke Gubernur Jawa Timur karena ada Ibu Hovifah Indar Parawansa yang juga sudah terhubung di Mata Najwa. Selamat malam, Bu Gubernur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga terhubung dengan inisiator lapor COVID-19 yang juga mengawal kasus ini, teman saya Ahmad Arif. Selamat malam, Mas Arif. Selamat malam, Mbak Nana.
Baik, saya mau ke Rania dulu biar Rania curhat langsung ya Ran. Silakan curhat. Jadi sudah ini warga asli Malang, tinggal di Malang. Selama ini usahanya apa aja untuk dapat vaksin? Iya, oke. Mungkin bisa saya mulai ya Mbak dari itu awal-awal vaksin di Malang itu mulai digencarkan. Jadi awalnya itu mulai sekitar pertengahan Mei itu tuh sudah mulai masuk. Cuman waktu itu masih khusus prioritasnya seperti yang kita tahu buat lansia, terus tenaga guru dan pelayan publik gitu. Dan kebetulan saya dan keluarga saya serumah nggak ada yang masuk di prioritas itu. Oke, kita menunggu. Terus setelah itu sekitar pertengahan Juni, 12 Juni saya mulai cari lagi info vaksin di Malang yang buat warga seperti saya ini di mana gitu, dan saya temukan itu pertama di Dinkes. Memang katanya puskesmas setempat yang vaskesnya terdekat sama KTP kita bisa mengcover gitu. Oke, ternyata itu cuma ada satu gelombang gitu, dan itu waktu itu dari online kan via Google Form, dan ternyata kuotanya sangat sedikit gitu. Itu pertama kali saya daftar, nggak dapet gitu. Semenit formulir dibuka itu mungkin langsung habis gitu. Saya benar-benar nggak dapet. Terus akhirnya ya udah. Kedua, saya cari lagi di vaskes-vaskes yang lain. Ada kan beberapa vaskes itu, jadi memang diprioritaskan untuk domisili di daerah KTP yang terkait gitu. Cuman ada beberapa vaskes kecil yang juga membuka untuk umum atau domisili di luar kecamatan itu gitu. 2 vaskes saya juga nggak dapet. Terus ya udah akhirnya saya mulai cari-cari buat yang umum gitu. Saya cari dari hashtag di Twitter, hashtag Instagram gitu, dan saya nggak menemukan gitu ada info dari pemerintah yang satu pintu yang bisa mengcover semua informasi maksudnya ya, tentang vaksin COVID ini. Jadi mencoba berapa kali Rania ke mana saja, sampai berapa kali tuh? Sampai 6 kali. 6 kali. Ini Rania untuk Rania saja atau untuk keluarga juga? Saya mencarikan untuk keluarga juga, kan keluarga saya ada di tengah-tengah ya, maksudnya nggak dapat prioritas lansia, tapi juga nggak dapat prioritas pelayan publik dan sebagainya gitu. Jadi saya juga cari untuk semua keluarga saya gitu, dan nggak dapat. Dan untuk satu kuota pun juga saya nggak dapat gitu, untuk saya sendirilah istilahnya. Dan setiap kali ditanya jawabannya apa? Kalau nggak dapat itu jawabannya memang tidak ada stok gitu, atau ada jawaban lain? Kuota habis, iya. Kuota habis. Pertama saya cari, karena di puskesmas yang mengcover KTP saya itu cuma ada satu kan sebenarnya sesuai domisili itu. Saya sampai tanya DM ke puskesmasnya gitu, ada info lagi atau tidak gitu. Terus katanya masih belum ada Kak gitu, nanti kalau ada kita kabari lagi. Sampai akhirnya yang terakhir kemarin itu ada dari institusi pendidikan lah pokoknya ya, dia buka waktu itu lumayan banyak sekitar 600, tapi ternyata itu dia buka untuk umum, dan akhirnya diserbulah sama warga Semalang lah istilahnya. Jadi ya 600 kuota pun itu juga habis dalam 1 menit gitu, dalam 1 menit secara online gitu. Akhirnya saya inisiatif tanya ke Dinkes, baru katanya stoknya memang sudah habis gitu. Oke, dan ini cerita Rania ini juga Rania dapat dari teman-teman juga kurang lebih sama dengan Rania ya? Iya. Masalahnya sama ya, betul. jadi bukan cuma Rania tapi banyak yang kemudian menghadapi masalah yang sama. Baik, Bu Gubernur boleh ditanggapi Bu warganya? Ya, terima kasih. Senang saya kalau ada pencari vaksin seperti Mbak Rania. Karena awal itu Mbak Nana, AstraZeneca nggak ada yang mau. Jawa Timur mau. Kita dapat 1,5 juta waktu itu. Maka sesungguhnya dari mulai 14 Januari vaksinasi pertama di Jawa Timur sampai hari ini, saya rasa kalau kita cek di dashboardnya Kemenkes selalu tertinggi realisasi vaksinasi di Jawa Timur. Tapi setinggi-tingginya bahwa kita juga punya keterbatasan stok. Biasanya Menkes mengirim 2 kali dalam seminggu. Kemarin datang, tanggal 30 nanti datang lagi. Karena saya sudah dapat garansi dari Pak Menkes bahwa akan datang vaksin, maka saya 2 hari yang lalu maraton, rakor khusus dengan UB, Universitas Brawijaya. Saya rakor khusus dengan
UMM, Unas Muhammadiyah Malang. Saya rakor khusus dengan Unisma. Mereka masing-masing insya Allah Mbak Rania, minggu besok insya Allah mereka bareng. Saya sampaikan mereka, kita akan kasih stok 5.000 masing-masing perguruan tinggi yang siap menyelenggarakan tanpa mengurangi kuota kabupaten kota. Jadi dulu tidak ada stok untuk provinsi, stok selalu untuk kabupaten kota. Peruntukannya sudah ditentukan oleh Kemenkes. Dalam berbagai rakor, saya yang mungkin satu-satunya gubernur selalu minta Mbok dikasih otoritas. Kalau ada vaksin mau turun, saya selalu minta Mbok ada tambahan buffer untuk provinsi. Akhirnya mulai bulan Mei, akhir atau Juni, ada buffer 5% untuk provinsi. Kemudian dalam Inmendagri 15, itu baru tanggal 3 Juli ada kewenangan provinsi untuk melakukan redistribusi. Jadi posisinya begitu. Kalau Mbak Rania tadi ya dulu cukupnya untuk SDM kesehatan, berikutnya untuk lansia, berikutnya untuk pelayanan publik. Tetapi bahwa di UNM sudah pernah 2 hari berturut-turut antara 6.000 7.500. Saya datang sama Pak Kapolda, sama Pak Pangdam, itu untuk umum, segala umur di Unas Negeri Malang. Artinya udah pernah di Kota Malang, dan insya Allah besok Minggu Mbak Rania, karena saya juga pesan untuk umum di Unas Brawijaya, Unas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, mereka punya FK, jaringannya kuat, lalu mereka siap untuk kita titipi vaksin A5.000. Ini saya sebut adalah program akseleratif untuk Malang Raya. Baik. Jadi nggak hanya kota, tapi semua Malang Raya. Baik, saya ingin ke juru bicara Kementerian Kesehatan yang juga soal vaksinasi, ada Dr. Siti Nadia Tarmizi. Dr. Nadia, memang ini persoalannya stok ya? Memang kita kekurangan stok sehingga tidak bisa dengan cepat memenuhi permintaan warga yang ingin divaksin? Ya, jadi kalau kita lihat bahwa kebutuhan vaksinasi kita ini kan untuk bisa memberikan seluruh kepada masyarakat di atas 18 tahun itu adalah 181,5 juta ya. Nah, artinya vaksin yang kita butuhkan itu 426 juta dosis. Sementara yang memang kita terima dari produsen itu hanya sampai saat ini kurang lebih 150 juta dosis. Nah, artinya memang kalau lihat ini Mbak Nana, kita memang baru memiliki stok on hand itu 30% daripada total kebutuhan. Nah, tentunya kita tahu sejak Juli kita kan tidak melakukan pembatasan atau prioritas, sehingga memang pasti kita tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan vaksinasi untuk usia di atas 18 tahun secara bersama pada bulan yang bersama. Karena proses vaksinasi kita tahu bahwa produsen vaksin tersebut akan tetap mengirimkan ya sesuai dengan kemampuan produksi mereka itu secara bertahap sampai dengan bulan Desember 2021. Makanya kemudian memang penting sekali untuk kita membuat juga strategi-strategi untuk bisa kemudian memastikan supaya jangan sampai masyarakat ada yang sudah berupaya kemudian tidak mendapatkan kuota, karena memang stok in hand kita memang tidak mencukupi. Dan terima kasih tadi Bu Gubernur sudah menyampaikan betul sekali mengapa kita tidak bisa juga memberikan stok buffer di tingkat provinsi, karena kita tahu sejak Januari itu ketersediaan vaksin kita kan tidak sebanyak di bulan-bulan Juli ini. Kalau sekarang kita ini sudah punya 35 juta dosis yang siap digulirkan. Kalau di awal malah hanya 3 juta, bahkan di April itu kita ketahui bahwa hanya 15 juta yang kita miliki. Oke, baik. Jadi untuk Rania jadi akan siap berburu vaksin lagi ini di universitas-universitas yang tadi disebutkan Bu Gubernur? Iya, Mbak. Ya berburu ya, jangan patah semangat ya, harus ngejar terus ya. Inginnya sih seperti tadi kata Bu Hovifah, semua orang menjadi pemburu vaksin. Cuma kalau bisa ya memang vaksinnya agak cepat gitu Bu, karena kalau berburu terus dan nggak dapat kan kecewa gitu, patah hati. Nanti akhirnya lama-lama pasrah begitu, nggak mau divaksin aja deh gitu. Iya, karena memang seperti Bu Nadia bilang, awal itu kan terbatas sekali. Maka kalau untuk SDM kesehatan tidak bakalan Dinkes berani ngasih yang lain, untuk lansia gitu. Kemudian pelayanan publik termasuk guru-guru. Sekarang ini kan juga kita sudah mulai menyisir anak-anak.
Dan kita sudah mulai menyisir masyarakat publik. Jadi bukan hanya yang ber-KTP Malang Raya, tetapi bahwa mereka yang berdomisili di Malang Raya. Baik. Sudah begitu posisinya. Ya, tapi nanti di UB, di UMM dan di Unisma. Gitu. Insya Allah Minggu besok tiga-tiganya. Baik, Rania, terima kasih sudah curhat di Mata Najwa dan mudah-mudahan dapat solusi atas persoalannya ya. Terima kasih banyak. Baik, setelah ini saya akan kembali masih dengan Ibu Hovifah. Ibu Hovifah, karena sempat ramai ini ada tudingan Jawa Timur memanipulasi data laporan COVID, Ibu. Jadi saya mau konfirmasi hal itu kepada Anda. Apakah memang betul Provinsi Jawa Timur sengaja mengelabui publik dengan tidak menampilkan data sesungguhnya atas COVID yang terjadi di Provinsi Jawa Timur? Kita akan bahas itu setelah pariwara. Selain persoalan vaksin, pendataan kasus COVID-19 di negeri ini juga masih menjadi persoalan sejak awal pandemi. Salah satu yang belakangan jadi sorotan adalah data kasus di Jawa Timur. Saya masih bersama Gubernur Jatim, Hovifah Indar Parawansa untuk membahasnya. Bu Gubernur, Jatim dituding melakukan manipulasi data, Ibu, karena ada kejanggalan ditemukan dalam pelaporan selama ini. Misalnya yang ada di Malang, kemudian di Bangkalan Madura. Kalau di Malang terkait jumlah kematian pasien, ada gap antara jumlah kematian yang dilaporkan dengan jenazah yang dimakamkan, kemudian di Bangkalan juga ada persoalan kasus positif dan sebagainya. Apakah bagaimana Anda menjawab tudingan manipulasi data ini, Ibu? Iya, nggak tahu bagaimana caranya positif itu autorilis, Mbak Nana. Kalau tanya kasus positif berapa, bukan ke Dinkes tapi ke pengelola laboratorium PCR. Bukan Dinkes, sebagian besar malah milik swasta. Autorilis itu langsung mereka melaporkan ke Kemenkes. Jadi saya juga ketiban pulung aja sebetulnya. Jadi tidak ada laporan positif, laporan kematian, laporan kesembuhan dari Dinkes provinsi itu tidak ada. Yang ada adalah Dinkes itu agregator dari katakan autorilis. Lab PCR, dia langsung ke Kemenkes. Kemenkes biasanya merilis sore. Kemudian kalau BOR, bed occupancy ratio, dia dari rumah sakit ke hospital online, kemudian ke new all record. Kematian, tidak ada dinas kematian di provinsi, tidak ada dinas pemakaman di provinsi. Maka dinas kesehatan kabupaten kota melapor ke pusat dan melapor ke provinsi. Kasus Surabaya misalnya, saya tanya, Pak Wali, kenapa ada surat seperti ini? Surat itu isinya Juli tanggal sekian meninggal sekian, lalu berbedalah dengan yang kita unggah di webnya Pemprov. Saya sampaikan bagaimana ini Pak Wali kasus Surabaya. Beliau sampaikan, Bu, itu ada pengantarnya. Saya diminta menjelaskan mereka yang dimakamkan di Keputih. Saya jelaskan di surat pengantar, kata Pak Wali ini, bahwa ini belum di swab baik antigen maupun PCR. Jadi mereka sifatnya suspek. Oke. Nah, pada kondisi seperti itu, maka kata Pak Wali, saya disuruh bikin surat itu. Tapi yang beredar tidak ada halaman depannya. Yang beredar langsung lampirannya. Oke. Saya bilang ini Dinkes, jadi begini Mbak Nana. Dinkes yang input. Dari inputnya Dinkes baru kita ngunggah di webnya Pemprov. Oke. Saya rasa ada teman dari lapor COVID, insya Allah Mbak Nana, data paling sinkron
Tolong sekarang dipersandingkan. Data paling sinkron dengan Kemenkes, insya Allah yang paling dekat itu adalah data Pemprov Jawa Timur. Baik, saya ingin tanya ke Mas Tidak Ahmad ada. Arief dari Lapor Covid. Tadi Bu Hovifah juga sudah sebut. Mas Arief, apa yang Anda soroti nih sejak soal data yang tidak sinkron? Sampai sejauh manipulasi datakah, kesengajaan, atau seperti apa Mas Arief yang Anda temukan? Ya, jadi kita mungkin harus mulai dulu dari definisi mengenai kematian ya, yang menurut saya ini harus diperjelas, dan di peran ini menurut saya harus Kementerian Kesehatan harus lebih tegas lagi gitu. Jadi kita ingat beberapa waktu lalu ada beberapa kepala daerah yang mengusulkan untuk mengubah definisi mengenai kematian terkait COVID ya, misalnya komorbid yang tidak didata sebagai korban COVID dan seterusnya. Padahal sebenarnya dalam definisi WHO ya pada 18 April 2020 itu sudah clear sekali bahwa kematian terkait COVID itu mereka yang meninggal dengan gejala klinis COVID, bahkan yang sebelum dites sekalipun harus didata dengan tujuan untuk surveillance ya dan seterusnya gitu. Jadi kecuali yang dikecualikan itu adalah yang sudah clear penyebabnya itu bukan karena COVID, misalnya karena kecelakaan dan yang lain-lain. Nah, dalam konteks ini seharusnya bahkan probable suspect seterusnya itu harusnya dicatat gitu ya. Walaupun mungkin harus dipisahkan, tidak apa-apa karena untuk konteks pendataan ya, tetapi itu pun harus dicatat. Nah, kedua, selain persoalan definisi yang ini tidak clear gitu, dan saya duga di beberapa daerah memiliki definisi yang berbeda. Dan ini menurut saya peran Kemenkes. Yang kedua adalah soal input data dan transparansinya. Faktanya saat ini itu ada gap data dari beberapa jenjang ya. Yang pertama, dari satu angka kematian pasien itu tidak tercermin di laporan data kabupaten dan kota. Banyak laporan dari Nakes di berbagai rumah sakit ya di daerah yang itu berbeda sekali dengan data kemudian yang muncul di kabupaten kota gitu. Nah, kemudian jenjang berikutnya adalah gap data yang berbeda. Lapor COVID ini kan dan juga teman-teman di Kawal COVID ya itu sama-sama melakukan rekapitulasi data kematian yang dibuat oleh kabupaten kota di seluruh Indonesia, lalu kita bandingkan data yang diunggah oleh Kementerian Kesehatan dan kemudian diturunkan ke provinsi, dan itu ada gap yang jauh sekali. Kalau di Jawa Timur bagaimana Mas Arief temuan Anda? Spesifik Jawa Timur, karena tadi Bu Gubernur mengklaim yang paling mendekati realitas itu katanya Jawa Timur. Kalau teman-teman NGO LSM Justru itu, saya pengen cerita kronologinya dulu, biar nanti clear sampai ke Jawa Timur. Karena di data nasional itu ada perbedaan, misalnya data yang kita rekapitulasi, laporan dari kabupaten kota di seluruh Indonesia, itu sudah ada 100.436 jiwa yang meninggal per 23 Juli. Nah, datanya Kemenkes itu baru 80.598. Jadi ada 24,6% data dari kabupaten kota itu yang lebih tinggi dari laporannya Kemenkes. Lalu itu di mana? Ini sudah 1,5 tahun semakin jenjang. Nah, berdasarkan itu kemudian kami merinci nih, daerah mana yang gapnya paling jauh nih. Yang paling jauh itu Jawa Tengah. Jawa Tengah itu menjadi provinsi dengan selisih kematian yang tertinggi ya. Dari laporan kabupaten kota tadi ada 10.731, Jawa Barat itu 6.230, Yogyakarta itu 762. Memang Jawa Timur dan data provinsi dan data kabupaten kota itu hampir sama. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, ada gap data yang sangat besar antara temuan di komunitas, misalnya orang yang meninggal isoman dan rumah sakit dengan data kabupaten kota. Dan ini seragam. Misalnya ya pada 12 Juli, data dilaporkan di Pemkot Surabaya yang juga ditulis oleh Pemprov Jatim, itu hanya 2 korban jiwa pada tanggal itu. Padahal dari 1 rumah sakit saja di Surabaya, itu saya mendapatkan data, itu ada 62 korban meninggal, 30 diantaranya di IGD. Contoh lain di Malang, pada tanggal 20 Juli, korbannya 0 gitu. Tidak ada satupun korban yang dilaporkan oleh Pemkot Malang, dan itu juga ada di webnya Jatim. Sama-sama 0. Padahal dari bagian pemakaman prokes di Malang, saya dapat data itu adalah 26 orang meninggal saat itu. Lalu dan 9 diantaranya pasien isoman dengan status yang jelas tuh, reaktif antigen dan seterusnya. Lalu bagaimana menjelaskan ini? Jadi menurut saya dalam kasus Jawa Timur itu kompak kabupaten kota, tapi sama-sama underreported gitu. Nah, daerah lain tadi kabupaten kotanya dia sudah underreported, tapi setidaknya kabupaten kotanya lebih tinggi catatannya dibandingkan provinsi dan nasional. Jadi bagaimana Bu Hovifah? Jadi yang tidak akuratnya dari kabupaten kota dan provinsi juga tidak akurat ini, Bu? Tidak, saya tadi sampaikan ini bahasa tidak benar ini kalau kompak gitu. Jadi pemerintah provinsi Mbak Nana tidak ada OPD yang punya tupoksi ngurusi kematian, adanya di kabupaten kota. Di provinsi tidak ada tupoksi dari OPD yang ngurusi permakaman, adanya di kabupaten kota.
Jadi yang input adalah kabupaten kota. Selalu yang input, jangan bilang kompak, saya rasa nggak fair ini. Kita Ibu, saya mau konfirmasi. agregator, enggak, diluruskan. Baik. Diluruskan ini. Baik, Ibu, saya mau konfirmasi. Jadi, Saya mau konfirmasi satu hal. positif. Ya, Kalau nginput positif dari lab, kalau nginput bar dari rumah sakit, kalau nginput kematian dan kesembuhan dari Dinkes kabupaten kota. Lalu kalau tidak dari mereka, kita nginput dari mana? Jadi begitu agregator, tidak ada misalnya, kenapa tidak ada gap yang masuk dari kabupaten dan yang ada dari pusat, sudah itu yang diunggah oleh Pemprov. Sesungguhnya transparansi di webnya Pemprov Jawa Timur itu sangat terang sekali dari 80 item variabel. Oke, Mas Arief silakan ditanggapi singkat, Mas Arief. Ya, jadi kalau menurut saya, kalaupun misalnya tidak kompak ya, tetapi saya pikir peran dari Pak Gubernur mungkin perlu untuk mengklarifikasi kepada kabupaten kota masing-masing, karena memang indikasinya ada gap data yang luar biasa jauh ya antara kematian di komunitas maupun di rumah sakit dengan data yang dilaporkan kabupaten kota, dan sayangnya ini merata di hampir semua kabupaten kota di Jawa Timur kalau kita lihat satu-satu gitu. Sudah sampaikan seperti yang dari kota Surabaya, saya sampaikan gimana ini Pak Wali. Nah, itu kemudian Bu, ini ada pengantar depannya. Jadi bukan juga kita nutup-nutupi atau kita kemudian kong kali kong, bahasa Mas Ahmad Arief kompak itu kan nggak pas sekali gitu. Coba tugas Pemprov apa? Kan agregator dari bawah, kemudian bottom up proses kan, ya. Baik. Bu Hovifah, saya ingin konfirmasi satu hal saja singkat. Di laporan majalah Tempo ada yang menyebut pada saat rapat di bulan September 2020, Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur, Anda pernah secara terbuka mengatakan data kasus positif bisa diunggah bertahap agar grafik kasus tidak menjulang. Betulkah pernah menyatakan seperti itu, Bu? Instruksi supaya dicicil datanya? Iya, jadi itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena apalagi ada keterangan supaya hijaunya tidak berubah. Karena dari awal belum ada kabupaten kota yang hijau. Jadi hal-hal yang mungkin menurut saya harus diklarifikasi karena di situ katanya rapat di Batu. Saya tidak pernah itu rapat di Batu. Kita beberapa kali rapat di Bakorwil dalam rangka evaluasi. Waktu itu Kampung Tangguh di Malang Raya, pesertanya juga hanya 3. Nah, kalau di Batu itu sama Pangdam sama Kapolda. Saya rasa sangat clear bahwa proses yang kita lakukan adalah proses yang ingin kita berkali-kali. Ini kalau tidak muncul kasusnya, tracingnya, testingnya juga nggak muncul. Jadi surveillance itu sesuatu yang sangat sering saya sampaikan. Baik, Bu Hovifah, terima kasih waktu Anda di Mata Najwa malam hari ini, Ibu. Ya, sama-sama Mbak Nana. Pemirsa tetap di Mata Najwa. Setelah ini kita akan membahas ironi yang lain lagi. Ada kasus di mana WNI yang pulang ke Indonesia menjadi korban pemerasan karantina. Seperti apa ceritanya? Setelah pariwara, tetap di sini. Jika benar ada BNPB di situ, tentu saja secara internal kita akan melakukan investigasi. Hubungannya ini. Dugaan pemerasan dialami sejumlah WNI yang datang dari luar negeri. Modusnya mengeluarkan hasil tes positif yang diduga palsu, kemudian meminta korban menjalani karantina di hotel dengan tarif belasan juta rupiah. Saya sudah terhubung dengan beberapa orang yang mengaku menjadi korban. Ada Suci dan Iqbal di Bandung dan ada Angela yang saat ini berada di Utrecht, Belanda. Selamat malam Mas Iqbal, Mbak Suci, Mbak Angela. Terima kasih sudah mau bercerita di Mata Najwa. Selamat malam Mbak Nana. Saya mau ke Bandung dulu, baru nanti saya ke Belanda yang lebih dekat dulu deh. Jadi yang membuat Anda berdua curiga bahwa Anda ini sempat menjadi korban pemerasan, apa saja tuh kecurigaan-kecurigaan yang terjadi, yang muncul, Mas Iqbal?
pertama yang bikin saya curiga, Mbak, saya pertama kali datang, kemudian diterima di pintu kedatangan karena banyak sekali agent hotel, kemudian saya berbicara dengan mereka, setelah itu saya dapat satu pilihan hotel, setelah itu mereka bilang harganya 15,6 untuk 3 orang. Kemudian ketika kita sampai di hotel, mereka bilang untuk anak saya yang berumur 2 tahun, kita harus tambah 4 juta untuk makan. Tapi sebelumnya mereka bilang 15,6 sudah semuanya. Oke. Akhirnya kita nggak mau nambah lagi dan kita sharing makanan aja. Walaupun pada hari ketiga akhirnya mereka kirim 3 makanan. Oke, jadi yang pertama biaya di awal tuh udah nggak jelas berganti-ganti begitu ya? Betul. Itu biayanya termasuk PCR nggak, Mas? Karena kan dicek dulu tuh biasanya termasuk PCR. Betul, itu termasuk PCR. Berapa kali PCR-nya? 2 kali PCR. Dan pada saat masuk di PCR, hasil tesnya diberitahu tidak? Tidak, Mbak. Sampai hari ketiga kita bertanya-tanya, istri saya akhirnya telepon hotel, dan ketika ditelepon, Mbak, hasil PCR kita gimana nih, negatif atau positif? Dan mereka bilang, kalau negatif, pasti langsung dirujuk ke rumah sakit, kata mereka. Oh, kalau positif, pasti langsung dirujuk ke rumah sakit. Jadi kita kesimpulannya, oh berarti kita negatif, kayak gitu. Tapi nggak ada hasil yang jelas dari PCR yang pertama. Kemudian yang kedua itu sebelum kita pulang. Pagi hari kita dites jam 7 pagi dan mereka bilang hasilnya jam 6 sore. Dan jam berapa ya? Jam 7 kita telepon ke mereka karena kita harus siap-siap juga besok langsung pulang ke Bandung. Kata mereka hasilnya belum keluar. Padahal janjinya jam 6. Jam 9 malam, mereka ngetuk pintu kami, itu ada 5 orang ya, dari Satgas COVID, dari manajemen hotel, dan dari keamanan juga. Mereka bilang kalau anak saya positif COVID. Dan kita juga sempat ada feeling yang nggak enak, soalnya pada hari itu, tanggal 13, saya baca artikel di koran Tempo, di tempo.co, ada ya tentang karantina juga gitu. Yang modusnya pemerasan begitu. Jadi ini malam-malam diketok rame-rame begitu ya, terus bilang nggak boleh pulang karena anak positif gitu. Betul, Mbak. Dan mereka bilang harus ke rumah sakit, setelah itu harus karantina 14 hari. Tapi kita ngotot untuk PCR ulang, dan kita minta lab yang lain. Tapi mereka bilang, nggak bisa, kata mereka. Karena itu PCR, hasilnya udah fix gitu, sudah fix hasilnya. Jadi, dimintain uang, ya Mbak Suci dan Mas Iqbal dimintain uang berapa itu? Katanya positif, nggak boleh pulang, harus karantina, itu dimintain uang berapa? Oh, awalnya Mbak Nak, kita disuruh ke rumah sakit dan pakai ambulan, lalu saya shock dong, terus saya langsung marah aja, langsung ngamuk karena saya tunjukin langsung, ini kita baru baca loh dari berita di tempo.co, barusan tadi sore kita bilang gitu, terus banyak debat, akhirnya mereka bilang ya udah kita tes PCR lagi aja ya Mbak. Nah lalu suami saya bilang, gimana kalau tes PCR-nya pakai lab lain katanya. Lalu mereka oke, kita diskusikan dulu ya terlebih dahulu. Ya udah tuh kita nungguin di kamar mereka diskusi. Agak lama sih diskusinya, terus terakhir mereka datang lagi jam 10, akhirnya nggak bisa di lab lain dan akhirnya harus di lab yang sama. Lalu sempat suami saya bilang gini, Mas ini udah diskusinya, soalnya anak saya mau tidur, kan anak saya harusnya udah tidur dong jam 10 gitu kan. Lalu dan kemudian akhirnya setelah tes ulang ternyata negatif begitu ya? Betul, Mbak. Dites lagi di hari yang sama,
Di lab dan yang sama? Hasilnya negatif. Lab yang sama hasilnya negatif, dan kemudian ternyata hasil tes yang positif itu sudah keluar dari jam 6 sore. Dan ketika 6 sore, yang tes yang pertama yang positif, itu sudah keluar. Kita telepon jam 7, mereka bilang belum keluar. Oh iya, benar-benar. Dan mereka datangnya kenapa ngetuk kami jam 9 malam? Iya. Rame-rame begitu ya? Dengan petugas dan sebagainya, dan bilang nggak boleh keluar, diminta harus ke rumah sakit, pakai ambulans. Bayar ambulans juga nggak tuh? Ya, 3 juta. Karena kita juga nggak ada asuransi yang kayak BPJS dan lainnya. Oke, baik. Saya ingin ke Mbak Angela di Utrecht. Apakah kisah yang kurang lebih sama Anda juga alami, Mbak Angela? Agak beda sedikit sih, karena saya itu dapat hari pertama itu langsung tes PCR, terus hasilnya itu, jadi kita 2 hari sebelumnya itu udah ada hasilnya kan negatif ya, karena saya dari Belanda bawa PCR negatif 2 hari sebelumnya. Terus pas hari itu saya landing di Indonesia, hari itu juga di PCR di hotel. Hasilnya itu jam 12:30 malam saya ditelepon sama pihak hotel, dibilang kalau anak saya positif dengan CT 34.11. Dan saya tuh agak kaget ya, karena nggak ada symptoms, nggak ada kenapa-napa. Terus otomatis saya minta sama pihak hotel, minta PCR pembanding. Saya bilang saya bayar sendiri lagi deh, nggak masalah gitu. Tapi tetap nggak boleh. Katanya harus pakai PCR ini. Terus saya dibilang sedikit diancam lah ya, dibilang katanya, Ibu maksudnya nggak usah minta PCR pembanding lagi, nanti bisa dideportasi katanya. Saya agak belakangan saya baru ngeh, saya WNI, anak saya WNI, kenapa deportasi gitu kan? Terus setelah itu ditawarkan langsung tuh, ya saya bilang bagaimana ini kalau ini selanjutnya. Mereka menawarkan hotel yang selanjutnya itu dengan biaya 17,6 juta itu. Jadi setelah itu langsung mereka anjurkan ke hotel itu. Terus saya tanya, ada pilihan lain nggak? Pilihan lain hanya Wisma Atlet dan hotel tersebut gitu. Nah, terus udah gitu jadi akhirnya hari itu juga. Anda akhirnya kemudian Mbak Angela membayar 17 juta untuk karantina yang Anda curigai itu sebetulnya manipulasi, karena tes PCR-nya Anda tidak boleh cek ulang begitu ya? Anda sempat cek lagi tidak PCR setelah itu? Nah, besokannya saya kan dipindahin ya, anak saya jam 2 malam ya. Itu anak saya itu masih minor loh. Di bawah umur, dia baru 16 tahun, dia belum, maksudnya saya apa-apa harus pakai ini. Terus itu besokannya saya, keluarga saya tanya lagi ke hotel yang lain yang di tempat anak saya dipindahkan ya, boleh nggak PCR ulang lagi? Itu tidak boleh. Nah, setelah keluar pun saya ada tes serologi. Tes serologi, saya ingin tahu anak saya apakah ada antibodi gitu kan. Kan biasanya katanya kalau udah kelar selesai dari sembuh dari COVID, katanya ada. Dan tesnya seperti apa Mbak hasilnya? Non-reaktif. Hasilnya? Itu non-reaktif. Non-reaktif? Nggak ada. Ternyata dia ya tidak ada antibodi, berarti kan ya dia belum pernah kena ya sebenarnya gitu. Baik. Saya akan lanjutkan lagi soal ini setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kita akan kembali sesaat lagi. Mungkin opini publik yang menggiring seakan-akan BNPB yang melakukan PCR test itu perlu kita klarifikasi bahwa itu tidak benar. BNPB saat ini sedang memanggil pihak manajemen dari 2 hotel yang disebutkan dalam liputan tersebut untuk mengklarifikasi. Karena disebut di situ bahwa petugas hotel dan BNPB. Jika benar ada BNPB di situ, tentu saja secara internal kita akan melakukan investigasi. Dari mana, dari unit eselon berapa, dan kita tentu akan melakukan sanksi-sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Tetapi jika bukan petugas BNPB, tentu saja kita akan meminta manajemen hotel untuk mengklarifikasi ini hitam di atas putih.
Ya, itu tanggapan BNPB soal dugaan pemerasan karantina. Yang jelas disebutkan juga bahwa yang sesungguhnya bertugas mengawasi pelaku perjalanan Indonesia saat masuk wilayah Indonesia adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan di bawah koordinasi Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan. Jadi di bawah Kemenkes juga ini. Karenanya saya ingin tanya ke Dr. Nadia, ada komentar soal ini. Apakah memang ini sesuatu yang dicermati oleh Kemenkes karena sesungguhnya korbannya bukan hanya 2 yang ada di Mata Najwa, tapi juga ada puluhan lainnya? Iya, kalau terkait tentang pelaku perjalanan luar negeri ya, artinya bagaimana kemudian kita menjaga pintu-pintu masuk kita, terutama misalnya di saat pandemi seperti ini untuk memastikan tidak ada varian baru yang masuk yang juga masyarakat selama ini selalu suarakan ya. Jadi kita tahu bahwa Mbak Nana dalam pembatasan ataupun upaya untuk membatasi pelaku perjalanan itu sebenarnya bukan hanya Kementerian Kesehatan, tapi kita memiliki Satgas pelaku perjalanan, di mana di sini Kementerian Kesehatan dalam hal ini melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan tentunya bertanggung jawab ya terkait aspek-aspek kesehatan. Tapi di sisi izin itu ada bea cukai, ada imigrasi, ada juga TNI Polri yang tentunya dari sisi pengamanan. Jadi ini adalah sebenarnya kerja bersama termasuk juga teman-teman dari BNPB. Nah, kita tahu bahwa ini prosesnya artinya kalau terkait pemeriksaan laboratorium kita sudah saat ini ya seperti yang sekarang kita ketahui sudah terlink dengan aplikasi Peduli Lindungi sehingga kita bisa tahu laboratorium-laboratorium mana saja yang tentunya sudah mendapatkan pemeriksaan quality control dari Kementerian Kesehatan yang pasti sudah terpercaya. Itu adalah aspek-aspek dari kami dan tentunya kalau ada perburukan pada teman-teman yang melakukan isolasi ataupun saat karantina itu menjadi tugas kami artinya melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk memberikan penanganan kesehatan. Mbak Angela, jadi tadi Anda juga sempat cerita, jadi bukan hanya ini melibatkan beberapa orang ya korbannya ya, ada satu WhatsApp grup bahkan yang kerap kali membahas soal ini. Sudah melaporkan secara resmi apakah ke Kemenkes atau ke BNPB atau ke Satgas Covid, sudah sempat menyampaikan soal yang Anda alami? Ya, kebetulan sih kita memang ada sudah menyampaikan ya langsung ke pihak Kemenkes sendiri gitu dan juga ada dari pihak kepolisian juga ada yang sudah wawancara kita segala gini. Tapi kok saya ngelihat kayaknya nggak ada hasilnya ya. Kebetulan masih ada teman-teman yang kebetulan baru masuk juga dan kejadian juga lagi sama persis mirip-mirip juga ditanya. Kalau kita nggak ngotot, kalau kita nggak maksa, itu nggak dikasih PCR pembanding. Nah, kebetulan teman-teman masih pada lebih beruntung yang bisa mendapatkan PCR pembanding. Kebetulan saya sampai berkali-kali minta pun nggak dapat, karena waktu itu belum ada press conference dari yang si BNPB lah, semua itu bilang kalau nggak ada, nggak boleh untuk PCR pembanding. Saya tetap nggak boleh gitu. Baik. Nah, sekarang ini pun nggak ada gitu. Mana nggak ada, kita nggak lihat gitu ada. Ya mungkin saya juga nggak lihat di lapangan, tapi menurut kesaksian teman-teman ada yang baru masuk di grup itu aja bilang masih kejadian gitu. Jadi ini masih terjadi. Dan apakah ini akan menjadi perhatian oleh Kemenkes? Dr. Nadia, saya tahu bukan hanya Kemenkes yang di sini. Tadi Anda sebutkan ada banyak pihak yang lain. Tetapi bagaimana supaya kita memastikan pemerasan dan penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini tidak berkelanjutan? Ya, saya rasa kita semua berkomitmen ya Mbak Nana ya bahwa tidak boleh ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di masa pandemi ini karena ini adalah urusan kita bersama, ini adalah urusan bangsa yang artinya tidak boleh dimanfaatkan. Tentunya dengan adanya laporan-laporan seperti ini pasti akan kami tindak lanjuti dan salah satunya juga mungkin terkait pemeriksaan laboratorium memang banyak hal ya yang mungkin harus disampaikan juga kepada masyarakat misalnya mengenai perbedaan CT itu kan karena tiap-tiap alat laboratorium kadang-kadang berbeda cut off point untuk CT-nya ya. Jadi ini juga artinya memang ini menjadi masukan kepada kami tentunya untuk dalam pengawasan pada saat karantina ini perlu juga kita melakukan edukasi kepada teman-teman yang pulang dari luar negeri yang khususnya WNI yang melakukan karantina dan bisa kemudian berkomunikasi mungkin bisa ada call center yang tentunya bisa dihubungi di 1567 atau 119 kalau memang ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Baik, terima kasih Dr. Nadia.
atas waktunya di Mata Najwa. Mbak Angela, terima kasih sudah bergabung dari Belanda. Mas Iqbal dan Mbak Suci, terima kasih sudah bergabung dari Bandung. Kita juga akan terus menunggu dan ikut mengawal nih, karena sekali lagi kejadian ini dilakukan oleh oknum tetapi membawa buruk dan akhirnya menjadi alasan bagi yang menuding wah ini di-COVID-kan dan sebagainya. Padahal sesungguhnya itu sesuatu yang hanya terjadi dilakukan oleh oknum dan tidak menggambarkan keseluruhan, tapi harus terus ditelusuri. Terima kasih sudah mau bercerita di Mata Najwa. Kita akan kembali setelah pariwara. Setelah ini kita akan bahas sesuatu yang juga ramai, teman-teman. Makan di warteg boleh, tapi hanya 20 menit. Seperti apa? Mungkin tidak. Setelah pariwara kita akan lihat. Dengan aturan dine-in 20 menit, UMKM itu warung Tegal misalnya dapat laksanakan dine-in dengan batasan 3 orang maksimal, kemudian 20 menit, 30 menit. Ya, saat pembatasan mobilitas diperketat, PPKM level 4 diperpanjang, penegakan protokol digaungkan lebih tegas, ada terselip aturan yang belakangan malah jadi bahan bercandaan. Aturan makan di tempat 20 menit. Seperti apa realitas di lapangan? Memungkinkan tidak sih aturan itu diterapkan? Saya sudah terhubung dengan Ketua Komunitas Warteg Nusantara, Mukroni. Selamat malam, Pak Mukroni. Selamat malam, Mbak Nana. Pak Mukroni, jadi prakteknya seperti apa? Bisa tidak itu diterapkan, makan 20 menit di warteg? Ya, begini Mbak, jadi kebijakan ini sebenarnya kan kita juga mengapresiasi, tapi kelihatannya kurang tepat Mbak. Yang pertama adalah belum clear, belum jelas, karena banyak multitafsir. Itu artinya bagaimana nanti lapangannya. Kedua, kebijakan kalau diterapkan ini akan sulit Mbak, karena 20 menit itu kan hitungannya kan apa itu nanti persediaan, penyiapan makanan atau sudah piring di depan. Ini kan belum jelas. Terus yang ketiga tidak efektif. Ada yang lebih esensi dari sekedar diberi kesempatan pelanggan dengan waktu pembatasan 20 menit, karena urgensi kebutuhan warung makan sekarang itu bukan yang itu, ada yang dibutuhkan yang lain, yaitu peningkatan penjualan atau omset. Itu yang kita harapkan. Jadi ada 3 tadi Mbak. Jadi yang pertama memang. Tapi apakah sudah dijalankan Pak di warteg-warteg yang Anda naungi begitu ya? Ada puluhan ribu outlet ini dalam prakteknya sudah dijalankan atau masih? Iya, dijalankan, tetapi kan ada tadi Mbak, ada kesulitan. Misalnya itu kan ada orang tua yang ini dari teman-teman yang makan itu kan. Orang tua ini kan ya kebetulan pelanggan ini kan banyak yang tukang sapu, kebersihan itu kan banyak pensiunan ya orang-orang tua. Ini kan kalau kita dipaksa suruh 20 menit, ya kan, sementara mohon maaf orang tua itu kan makannya pelan, terus nanti tersedak, ya kan. Nah, ini ya alhamdulillah belum ada, tapi prosesnya kan bagaimana? Itu yang kedua. Yang kedua ini mohon maaf, ada beberapa driver ojol yang di warteg itu kan dia nunggu gitu kan. Nah, dia tidak ngomong sama asisten, tapi dia ngomong sama ini aplikasi kan, di order gitu kan. Nah, kalau kita mengusir dia padahal dia belum dapat orderan, ini kan ribet. Nah, artinya bahwa jangan sampai kita itu kan pemilik warteg itu ribut dengan pelanggan, yang nanti efeknya kan kita nanti malah ditinggalkan malah pelanggan karena kita terlalu ketat dan bagaimana. Nah, ini yang menjadi permasalahan di lapangan, sehingga mohon maaf tidak bisa menjalankan aplikasi ini karena tadi kebijakan kalau diterapkan ini agak sulit gitu kan. Itu yang di lapangan begitu Mbak. Jadi itu realitas di lapangan yang dihadapi oleh Anda dan teman-teman yang memiliki warteg. Baik. Saya ingin penutup ke Mas Ahmad Arief dari Lapor COVID. Ironi hari-hari ini kita tadi mendengarkan ada banyak hal, termasuk salah satunya yang tadi diceritakan oleh Pak Mukroni. Apa catatan Anda dari Lapor COVID Mas soal yang kita lihat hari-hari ini? Ya, terus terang tadi yang diceritakan Pak Mukroni, saya terus terang tidak paham ya bagaimana keputusan ini bisa dikeluarkan gitu. Tapi ini menjadi cermin sebenarnya ya bahwa kebijakan kita yang seringkali membingungkan dalam penanganan pandemi dan komunikasi resikonya yang juga
tidak efektif gitu, mulai dari insentif nakes. Laporan kami sampai bulan lalu misalnya ada 95 yang belum masuk ya, belum mengaku dia belum terima sekalipun. Sebagian mengaku dipotong seperti yang tadi disampaikan di Nganjuk. Itu juga terjadi di banyak tempat. Di Kertosono juga sama gitu ya. Mirip kejadiannya di Nganjuk dan di banyak tempat yang lain, bukan hanya di Jawa Timur, hampir di seluruh wilayah Indonesia ada laporan masuk ke kami. Juga ketimpangan soal vaksin ya, sebenarnya itu juga mencerminkan bahwa laporan WHO yang terakhir kemarin misalnya 21 Juli itu menunjukkan masih banyak daerah ya, ada 20% nakes di Papua yang bahkan belum sekalipun dapat suntikan vaksin gitu. Juga terjadi di Maluku, di Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Ini menjadi ironis karena ada daerah-daerah lain yang justru berlebih, misalnya di Bali, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara. Jadi ini ada persoalan ketimpangan yang serius dan ini bukan hanya soal teknis kalau menurut saya, tapi juga soal niat baik untuk mengoreksi ya dan memperbaiki, dan muaranya salah satunya adalah pada data dan penanganan. Misalnya seperti di Jawa Timur ya, ini juga bukan hanya soal data di Surabaya, tapi ketika terjadi seluruh kabupaten kota, saya pikir kita perlu melihat dengan baik gitu, bagaimana memperbaikinya gitu. Juga terjadi di daerah-daerah lain di luar Jatim. Sudah 1,5 tahun ya, urusan data kematian, data kasus belum beres juga gitu. Ini satu hal yang sangat menyedihkan sebenarnya, dan padahal ini implikasinya serius pada dua hal. Yang pertama adalah pada kebijakan terkait zonasi, kapan harus melakukan pembatasan, kapan melonggarkan, dan juga yang paling penting juga adalah implikasi pada persepsi risiko masyarakat, Mbak Nana. Bagaimana kita berharap masyarakat taat prokes kalau mereka tidak menyadari besarnya risiko di sekitarnya. Ini juga soal kepercayaan kan, kepercayaan kepada pemerintah yang saya pikir akan tergerus kalau persoalan data yang seperti ini aja tidak bisa selesai gitu. Jadi itu mungkin kalau catatan kami. Dan itulah ironi yang kita hadapi hari-hari ini setelah 1,5 tahun lebih menghadapi pandemi. Baik, terima kasih Mas Ahmad Arief dari Lapor Covid. Pak Mukroni, terima kasih sudah bercerita di Mata Najwa malam hari ini. Sehat-sehat terus untuk Pak Mukroni dan juga Mas Ahmad Arief. Iya, sama-sama. Terima kasih, Mbak Nana. Terima kasih paling besar kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat semuanya teman-teman, insya Allah. Assalamualaikum. Berurusan dengan pandemi memang sangat menyulitkan. Kematian dan kemiskinan serentak jadi ancaman. Nyaris tidak ada yang bisa sepenuhnya menghindar. Secara langsung atau tidak, semua sudah terpapar. Tidak lagi memadai daya tahan orang per orang, sistem sosial politik yang menjadi benteng penghadang. Para pemimpin yang sangkil dan mangkus dalam kebijakan, rakyat bahu-membahu saling mengulurkan pertolongan. Agar ironi demi ironi bisa perlahan-lahan dikurangi, setidaknya jumlah kematian harus dibuat minim sekali. Sebab pandemi tampaknya akan berlangsung lebih lama, mempersiapkan diri jelas langkah yang lebih bijaksana. Tak semua generasi pernah menghadapi wabah yang garang, jenis perang yang kita mutlak harus jadi pemenang. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam nyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu bekik menebal terjadi.